Niatan saya untuk memberangkatkan abang Udin untuk berangkat umroh di fase new normalnya, karena di sini sekarang kan masih fase 4. New normal insya Allah masuk di bulan Januari. Oke, bangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya datang ke sini hanya ingin ikhtiar saya selama ini, pekerjaan saya. Insya Allah saya akan mencoba niatan saya untuk memberangkatkan abang Udin untuk berangkat umroh di fase new normalnya, karena di sini sekarang kan masih fase 4. New normal insya Allah masuk di bulan Januari. Saya datang ke sini kan sudah untuk yang kedua kalinya. Sebagai niatan saya yang terbaik, saya mengajak tim saya untuk mengurusin paspornya, paspor beliau, paspor Gus, sebagai ada tindak lanjut dari apa yang saya tawarkan. Itu aja sih. Itu aja. Jadi ketika jenengan sudah punya niat, insya Allah sudah dicatat Amin. oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah menjadi ladang pahala panjenengan. Apakah ini nanti saya jadi berangkat umroh atau tidak, Kembali itu ke semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena sebenarnya saya itu takut naik pesawat, jadi naik gerobak saya. Ya banyak kok contohnya, yang kemarin juga ada yang saya tawarkan untuk berangkat umroh. Ya udah saya tawarkan sudah bulan Januari, Bos. Tapi beliau menolak bulan Januari, ternyata dia minta bulan Maret. Ternyata nggak berangkat karena terjadi COVID, pandemi gitu loh. Nah, jadi ya semua pada intinya saya punya niat baik, tidak untuk memperkenalkan perusahaan saya, tapi yaitu tadi saya cuma menawarkan saja gitu, karena tidak tahu dalam hati ini kok menujunya ke Blitar aja. Insya Allah sudah tersambungkan Gitu. Allah. Amin. Dan insya Allah niat baik panjenengan ini semuanya sudah diterima oleh Allah. Amin. Insya Allah pahalanya Allah disambung untuk panjenengan, untuk keluarganya panjenengan, untuk semuanya insya Allah. Amin. Jadi yang terpenting niatnya sudah baik. Apakah nanti saya terima atau tidak, apakah berangkat atau tidak, yang penting niatnya sudah baik insya Allah. Dan yang penting kita sudah jadi saudara, itu yang paling penting. Amin. Insya Allah. Gitu. Rumah panjenengan di mana tadi? Di Malang, Di mana? Lawang. Iya. Di Kerawang. Kalau kantor ada di Geraha Pena, Di Geraha Pena, Surabaya. Surabaya, Insya Allah. Jadi kan di kantornya apa nih namanya ini? Safina Dania Wisata. Safina Dania Wisata. Ini di bidang apa nih? Tour and travel memang. Oh memang Iya, oh sampai itu memang di pemberangkatan umroh. Pemberangkatan umroh. Insya Allah. Haji plus gitu. Izin Haji Plus juga sudah ada, izin umrohnya juga sudah ada. Insya Gitu. Itu di beberapa cabang atau hanya di satu tempat? Beberapa cabang. Oh, di beberapa Pusatnya ada cabang. di Jakarta, Pusatnya di Jakarta. cabangnya Surabaya, Cabangnya Makassar, Surabaya. sama Lombok. Masya Allah. Dan kebetulan jenengan yang di Saya pegang Surabaya, Makassar, sama Lombok. Surabaya, Makassar, Lombok. Makassar, Lombok, itu Masya Allah. Alhamdulillah. Matur suwun sangat nih. Ya, intinya bukan endorse ya Gus ya, sekali lagi. Wah, Karena saya Masya Allah. bisa saja bayar endorse. Kalau orang ke TV aja saya hampir 25 juta Masya Allah. satu minggu. Satu minggu ini Satu 25 juta untuk berada di TV ini. Untuk ke TV aja. Gitu. Di sini saya nggak endorse. Lebih baik kalau saya endorse, lebih baik saya ke TV aja. Masya Allah. Memang beliau ini sudah pernah ke sini dan menawarkan untuk umrah itu, tapi ya, semuanya diserahkan kepada Allah. Tapi nggak tahu kok dia disambungkan ke Mas Ansori. Dan sambung, Masya Allah. Jadi kemarin beliau tuh matur ke saya, Gus, jadi kan dimintain perlengkapan untuk umrah gitu. Insya Allah, insya Allah. Tapi kalau saya Gus ya sebenarnya bukannya umroh ya. Kalau Gus itu sebenarnya sudah haji. Tapi ya mohon maaf saja. Tapi kalau haji kan itu nilainya hampir 250 juta ya Gus. Ya. Tapi kalau Gus Samsudin mau untuk umroh, untuk haji Rasulullah, haji plus, saya sanggup, gitu loh. Tapi ya itu tadi. Tapi hajinya haji Rasulullah ya. Jadi jangan diartikan ya itu memang lewat jalur belakang ya, mohon maaf, memakai visa seperti Habib Rizik gitu.
Alhamdulillah saya tiap tahun memakai visa itu. Insyaallah. Jadi bisa berangkatnya tiap tahun menggunakan visa-visa itu. Insyaallah. Gitu. Saya dengan sudah punya datang ke sini sudah itu saja sudah suatu kebanggaan dan kesenangan yang luar Terima biasa. kasih. Sudah perlu macam-macam. Sama ke sini itu saya sudah suka insyaallah. Jadi insyaallah niatnya baik panjenengan, yang terpenting kita menjadi saudara bersama. Jadi kalau misalkan memang ditampilkan di YouTube, Gus, kalau misalkan ini ya saya nggak endorse kan ditampilkan, pasti orang akan bertanya ya Mas ya, umrohnya di mana, di PT apa? Insya Allah 70% keuntungannya saya berikan ke sini. Allah. Gitu, misalkan ada jamaah yang misalkan lewat Mas Ansori mau tanya, monggo, saya punya sistem itu bayar di bandara. Jadi saya tidak mau melukai, misalkan Gus, ya wis ikut umroh sama saya, ternyata misalkan mau maaf saya menipu nih, otomatis yang rusak namanya Gus kan. Gitu. Tapi misalkan ada orang mau tanya ke Mas Ansori, monggo silakan pegang duitnya ke Mas Ansori, orang ada di bandara monggo, baru dibayar, saya siap. Insyaallah, insyaallah. Gitu. Jadi saya juga ingin menjaga, ya mohon maaf kiai, ustadz gitu, untuk menjaga nama baik, tidak mau ingin menghancurkan. Insyaallah aman, insyaallah. Gitu. Insyaallah aman, insyaallah. Insya Allah 70% ya mungkin disaksikan sama teman saya, 70% keuangannya, keuntungannya akan saya berikan ke majelis ini. Insyaallah, insyaallah. Barakallah. Kalau sedekah brutal jangan tanya deh saya. Insyaallah. Jadi kan bisa tahu tempat niki tak kayak bundi. Dari YouTube, Oh, jujur aja dari dari YouTube. YouTube. Tapi sebenarnya godaannya sudah sangat besar ya. Masya Saya ke sini itu godaannya udah sangat besar, sudah 2 bulan kalau nggak salah saya WhatsApp ke sini itu, tapi saya males gitu. Males mau ke sininya. Saya nggak tahu ngapain saya. Terus tiba-tiba hari Jumat yang lalu saya ngeliat tayangan, kok tiba-tiba langsung berangkat. 10 tahun baru kali ini saya ke Blitar pakai motor. Masya Allah. Jam 5 pagi saya berangkat, ternyata ke sini tuh Masya Allah. tutup, saya daftar. Terus sampai rumah saya buka YouTube lagi, ada saya lihat YouTube dari barat, Gus ini pembohong lah, inilah itulah gitu. Udah saya tutup, sudah cuma lihat 5 menit saya tutup. Iya. Tapi hari Sabtunya saya tetap kesini kan ternyata gitu loh, tetap kesini. Padahal saya nggak tahu saya ada masalah apa. Saya jujur saya masih punya hutang, iya, tapi hutang saya Allah yang selesaikan, bukan Gus Samsudin pun maupun apa. Tapi kalau hati saya galau, iya memang saya galau, tapi saya ambil hikmah, banyak cerita saya ngerti. Insya Allah Allah akan selesaikan masalah saya, yakin Allah yang akan selesaikan gitu. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Kalau kita itu dicaci, kita itu dimaki, jangan susah, jangan gelisah, seneng kalau kita dicaci. Iya. Itu dosa kita itu ikut hilang gitu. Kenapa? Tahu kita ya tidak pernah nyaci orang, kita tidak pernah nyakitin orang. Ya kalau orang nyakitin kita ya insyaallah malah dosa kita itu hilang gitu loh. Kita tidak pernah ngerecokin orang kan gitu, insyaallah. Jadi semuanya pasrahkan kepada Allah saja. Iya, iya. Jadi kalau kayak tanaman yang dilemparin kotoran itu malah jadi subur nanti, seneng kalau gitu. Nah, kelihatannya menjijikkan mungkin, tapi sebenarnya kalau kita dilemparin kotoran hal yang buruk itu malah jadi tambah subur nanti insyaallah. Insyaallah. Jadi cabangnya di Surabaya. Surabaya. Ya alhamdulillah, ini saya ceritakan aja Gus ya. Cabang saya yang di Surabaya itu saya membayar kantor itu 1 bulan itu 20 juta. Masya Allah. 1 bulan. Di situ saya mengeluh ke Allah, jujur aja saya mengeluh di Allah. Saya tidak tahu, tidak terjadi apa-apa. Mungkin sudah takdir Allah. Saya dapat ruko 1,5 M setelah saya meniatkan untuk sedekah subuh. Masya Allah. Untuk orang tua saya dapat tidak bayar, ya bayar tapi tempo bayarnya. Saya disuruh bayar haji sama orang itu Masya Allah. 1,5 M di Gedangan. Ini baru jadi, perjanjiannya hari ini baru jadi. Masya Allah. Gitu. Luar biasa ya, sedekah subuh nih. Cara prakteknya bagaimana nih caranya? Saya pakai kaleng dulu, pakai kaleng, tapi saya niatkan untuk orang tua saya. Alhamdulillah sekarang per hari bisa 100.000.
Saya pakai kaleng, jadi nanti kalau orang tua saya butuh duit, ambil aja uang itu, saya bilang gitu. Saya berikan ke orang tua saya. Ya sekarang bayangkan COVID, masih ada COVID, ada orang yang mau datang ke saya, tiba-tiba, Mas, rukonya pakai aja deh Mas. Nanti bayarnya bayar apa Bu? Saya nggak ada uang. Bayar aja haji. Haji kapan? 2022 Bos. Bukan 2021, 2022. Masih ada tenggang. Masih ada tenggang waktu 2 tahun. Nah, sedangkan keuntungan haji saya kalau setiap tahun saya memberangkatkan 150 orang, tim saya itu mendapatkan duit sekitar 700 juta. Jadi kan nutup untuk pembayaran orang tadi itu sebenarnya. Gitu. Ya itu salah satu keajaiban sedekah subuh saya. Sedekah subuh. Jadi bisa belajar dari beliau. Kalau misalnya kita cuma ngomong kita harus berdoa secara tohiriyah maupun batiniah. Secara batiniahnya kita membaca Asmaul Husna, ya tohiriyahnya kita sedekah ini. Benar. Insyaallah. Ini adalah doa secara tohiriyah, masyaallah. Jadi walaupun orang itu sedekah, tapi kalau nggak istiqomah percuma. Ini contoh lagi ada kemarin kakak saya, sedekahnya sering sedekah subuh, tapi kehidupannya stabil, dia bermain riba di situ, stabil gitu loh, nggak naik-naik. Saya tanya, kenapa kamu kok seperti ini terus gitu? Ternyata sedekahnya itu tidak diberikan kepada orang tuanya. Setelah itu saya suruh, coba kamu kaleng satu aja lagi, coba kasih 1.000 rupiah, dapat waktu 10 hari kalau nggak salah, dia dapat duit 60 juta. Ini ada orangnya masih hidup. Tapi uang 1.000 tadi itu diserahkan kepada orang tuanya. Kaleng tadi itu diserahkan kepada, ternyata beliau dapat gitu. Kalau yang beliau sih anaknya ya. Kalau saya sih hampir setiap subuh berangkat sekalian bawa, saya taruh di musola. Itu setiap hari selama beberapa tahun. Akhirnya ya dari saya, ya mohon maaf Gus, broken kan, agak merinding nangis saya. Allah Itu anak masih kecil, tapi tak ajak tirakat terus gitu loh. Jadi saya suruh setiap ujian dia terus ajak puasa Senin Kemis, setiap ujian harus puasa, nyium kakinya mamanya setiap ujian. Terus setiap pas momen ujian itu saya lari ke masjid di saat hari Jumat sebelum Jumatan. Ya jelala, alhamdulillah sekarang udah, ya namanya orang tua broken kan rata-rata anak itu kan nggak jadi. Alhamdulillah anak saya sekarang, ya alhamdulillah berkat Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang udah kerja di pajak, kantor pajak. Keturunan PNS dari mamanya, dari Anda. Mulai kecil saya pisah, TK, akhirnya kelas 5 saya ikut saya, yaitu ya, terinspirasi dari salah satu teman. Ada kasus besar yang kalau diselesaikan itu mencapai ratusan juta, tapi dia cuma sedekah di Masjid Jami Lamongan ini cuma butuh 2 juta aja. Akhirnya yang kasus besar itu tadi udah belasan ini kasarnya gitu, udah terselesaikan. Nah terinspirasi itu akhirnya saya lama-kelamaan nyoba dari 500 rupiah setiap mau jamaah itu masukkan kok, akhirnya menimbul dalam benak pikiran, udah sih sedekah subuh aja tapi dengan istiqomah, enggak tahu jangan ya itu yang diambilnya sholat subuhnya tadi. Karena kan saya pengen dapat duit nih gitu loh. Nah, termotivasinya dari situ. Sholat subuhnya. Sholat subuhnya. Jadi sholat subuh kita berjamaah. Sebelum kita melakukan aktivitas di awal itu kan kita harus bersedekah dulu. Itu ya terinspirasi dari salah satu teman itu. Dan akhirnya lama saya curhat-curhatan sama ini, yaitu kelemahan saya, ya mohon maaf aja Gus, akhirnya terlupakan ibu kandung sendiri gitu loh.
Jadi kita sedekah ke orang lain ibaratannya banyak, tapi orang tua nggak diperhatikan. Nah, sebenarnya kan harus ke orang tua dulu, baru orang ke tua. orang lain gitu. Iya. Kelirunya. Cuman itu aja yang bisa saya Masya sampaikan. Allah. Kita dapat ilmu baru ini. Insyaallah. Ya, kalau itu sih saya misalkan ada orang nantang, nggak mungkin gitu. Kalau bilang nggak mungkin, ludahin muka saya gitu aja saya Gus. Nggak mungkin, nggak akan terjadi gitu. Iya. Biar kalau masalah sholat apa biar Allah deh yang nuntut Iya, gitu. iya. Kan ada yang cerita yang apa itu, yang orang cuma baca sholawat aja tapi nggak sholat nggak apa, kan biar Allah yang nuntut. Iya. Insyaallah. Kalau sholawat insya Allah kami nggak lepas. Ya sholatnya, ya sholawatnya. Iya. Seimbang. Jadi rumah jenengan di Malang, Lawang. Kalau saya di Arjosari, Gus, Di Arjosari. dekat terminal. Asli Lamongan. Kebetulan sama beliau, sorry. Pak Lurah Pondok itu. Saya Karangginangun, beliaunya moto. Oke, sekalian berbagi cara pengamalan sedekah subuh itu berarti setelah sholat subuh terus sedekah atau pas mau masuk? Ya Bareng. bareng. Pokoknya sebelum waktu suruh. Oh, Sebelum waktu suruh. Kalau saya yang saya sebelum ya berangkat itu Oh, berangkat masjid itu, sebelum ke masjid sholatnya. itu. Sebelum sholat subuh itu Ya, sedekah. tapi kadang-kala kelupaan duk turun harus Iya. jemplung. Sesudah jangan terge. Sesudah sholat Kata ini ada nominalnya apa seikhlasnya? Iya. Pak? Seikhlasnya. Seikhlasnya. Tapi kalau bisa istiqomah. Yang penting istiqomah. yang Istiqomah. penting istiqomah. Insyaallah. Bisa dapat ilmu baru ini. Istiqomah. Ilmu baru. Insyaallah. Jadi sedekah subuh itu luar biasa ya. Iya, udah ada. Saya cepet kok. Ya mohon maaf aja ya, bukannya saya apa. Ya kalau misalkan saya tiap bulan, hampir tiap bulan ya, memang beliau saksinya. Saya selalu berangkatkan orang kok. Umroh itu saya selalu berangkat, mau 1 orang mau 2 orang, free, gratis, tanpa biaya apapun. Saya sering berangkatkan orang gitu. Tapi kehidupan saya stabil saja, stabil aja gitu loh. Ada masalah tiba-tiba ada rezeki, ada masalah. Tapi setelah saya melakukan sedekah subuh ini, Subuh ke ini bisa ke orang tua khususnya itu naik Gus. Nomor 1 orang Naik. tua. Orang tua, orang tua. Jadi di sedekahnya itu untuk orang tua ya. Untuk orang tua Selama saya ini niat. saya kelirunya kayak dia tuh ke masjid-masjid. Kan pasti Nggak tahu, setan karena itu pasti ada. Digantung Pasti setannya akan sama bilang, saya, jadi nggak begitu ngapain kamu kasih orang tua kamu? Cuma ngasih orang tua 1.000, 2.000 buat apa? Tapi belum tahu dari 1.000 ini doanya orang tua, alhamdulillah kan berkah. Orang Allah pasti akan Iya. berkah juga. Akhirnya Bukan nilainya, tapi orang tua itu melihat Nggih. kasih sayang anaknya Kasih ini. sayang anaknya. Kasih ke orang tuanya gitu. nyari doanya orang Gitu. tua. Iya, ridhonya orang tua, Allah pasti ridho, gak mungkin gak ridho deh Allah. Gitu. Orang tua dikasih kan senang kan gitu, anak itu ingat kan begitu. Tidak harus banyak, penting sering kan begitu. Ya. Insyaallah. Udah lama jenengan di tour and travel nih? Saya 10 tahun ditipu orang juga miliaran. 10 tahun. 10 tahun. Tapi saya alhamdulillah saya nggak punya apa-apa, tapi saya masih stabil. Ya cuma ya memang jujur saja Gus, godaan saya di travel ini sangat besar. Apalagi saya pegang uang bukan cuma 1 juta, 2 juta, tapi hampir miliaran. Gitu loh. Harta tahta wanita itulah yang menggoda semua gitu. Apalagi yang wanita itu Gus, mohon maaf saya. Kalau Sama saya, kayak saya Gus, berarti. kalau saya di dunia pasporan mulai tahun 94 semenjak saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi semester 4 udah terjun. Akhirnya sampai sekarang jadi wis ibaratnya paspor itu saya taruh tak tinggal tidur udah jadi. Masya Allah. Gitu. Jadi sesulit apapun udah tahu lah persoalan mengenai Udah dunia. sakti. Ya. Dulu itu sering ditipu masalah apa kan? Ya gitu itu, mohon maaf, ya mohon maaf ya Gus ya, makanya kan kemarin saya pernah bilang saya nggak mau manggil Gus, saya nggak mau manggil Kiai, saya nggak mau manggil Ustadz. Kenapa? Kalau memang Gus, Ustadz, Kiai, Ustazah atau siapapun, jangan pernah sekali-sekali untuk memperjualbelikan agama. Itu yang saya harap, karena kebanyakan saya yang ditipu itu ya kebanyakan orang-orang yang
Ustazah, Gus, seperti itu. Itu. Masya Allah. Sampai sekarang ada yang 5 tahun 136 juta. Dari 200 juta menjadi ke 136 juta. Itu caranya bagaimana kok bisa? Jadi duitnya kok dipakai sama mereka. Jadi ada orang daftar umroh gitu. Daftar umroh ke si A, Si A. terus si A ini duitnya dipakai. Si A ini duitnya dipakai. Setelah itu minta tolong sama saya, nangis-nangis ke saya, Mas minta tolong berangkatin jamaah saya, kalau enggak saya dilaporkan polisi. Hati nurani saya tersentuh. Gitu. Hati nurani saya tersentuh, saya berangkatkan. Kapan mau bayar? Kalau orang travel itu bilang di seluruh Indonesia ini orang travel itu amnesia setelah pulang dari Saudi. Lupa tidak bayar. Ditagih ya kayak gitu. Alhamdulillah saya di bulan 2018 bulan Oktober saya memberangkatkan 90 orang dengan total uang 1,4 miliar. Di bandara tidak ada uang sama sekali. Tapi saya yakin, ya Allah, kalau memang ini tamumu akan saya terbangkan. Alhamdulillah jamaah itu terbang pulang dengan selamat. Alhamdulillah uang saya baru 9 bulan baru kebayar. Masya Allah. Itu pun dengan mendatangkan preman, dengan tidur di kantor. Insya Allah setelah sedekah subuh ini lancar ya. Amin. Ya, intinya satu, sedekah subuh, tapi orang tua jangan lupa bersyukurlah kepada semua orang yang orang tuanya, apalagi ibu masih hidup, bersyukur banget. Bersyukur deh. Bersyukur banget. Dan istiqomah itu. Iya, bersyukur banget yang ibunya masih hidup, bersyukur banget. Malah kita yang tahu sedekah subuh ini. Memang berbagi ilmu ini kok bisa diambil dari mana? Masuk ya, mohon maaf, semua makhluk yang diciptakan Allah ini dititipkan ilmu. Tinggal bagaimana kita mau mengambil ilmu itu. Semua manusia itu dititipkan ilmu oleh Allah itu. Masuk ya, jenengan ini saya saling belajar mau. Hari ini alhamdulillah jadi tambah ilmu yang luar biasa dari panjenengan ini, masya Allah. Ini bukan ilmu yang dari kitab tapi ilmu nyata begitu. Ilmu nyata yang bisa langsung dipraktekkan. Jadi kalau orang bisa misalkan mau sedekah ke Padepokan, suruh subuh aja Gus. Enggak. Insyaallah transfernya subuh aja. Insyaallah Padepokan saja kalau mau sedekah ke lingkungan katanya itu subuh saja. Iya, insyaallah. Ya paling tidak minimal subuh kita ada di masjid. Mohon maaf ya Gus ya, di Jawa mohon maaf sholat subuh itu cuma 1 saf rata-rata. Masya Allah. Kalau misalkan kita kembali yang mayoritas Hindu, kita ke Lombok mayoritas Hindu, nggak mungkin kalau 1 saf, pasti di atas 4 saf. Apalagi di Bali, saya punya kawan di Bali, kalau sholat subuh di sana 4 saf. Masya Allah. Jadi ini kita harus galakkan untuk sholat subuh berjamaah gitu. Amin. Insyaallah. Padepokan galak terus. Iya. Sudah terkerja. Kita sudah datang. Kita jamin Pak. Enggak bangun siramnya. Iya. Ada tugas tiket malamnya kan. Terus Pak santri. Mungkin untuk sementara gitu ya Gus ya. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin nanti karena Gusnya juga banyak tamu, saya juga mohon maaf sekali lagi saya kesini. Kalau misalkan Gus tanya masalah saya, 1 hari insya Allah nggak akan selesai. Kalau masalah galau saya soal wanita, insya Allah 1 hari pun juga nggak akan selesai, gitu loh. Nggak antri soalnya. Mungkin nanti Pak Munif langsung ke Bang Ansori, gitu loh, ke Bang Ansori, gitu. Ya mungkin saya sih kemarin kan saya duduk di sebelah sini, saya duduk di sini kan, saya lihat mungkin keluarga. Ya mungkin kalau memang istrinya mau, ya monggo. Tapi saya masih belum bisa menjanjikan 100% untuk istrinya. Tapi kalau yang Gus, insya Allah di new normal jamaah ayah saya yang 120 orang ini berangkat, insya Allah saya barengkan sekali. Alhamdulillah. Kalau ada rezeki lebih ya mungkin ya siapa sih yang nggak ingin sama istrinya, gitu. Ya monggo. Gitu. Mungkin kalau ngurus paspor aja sih insya Allah saya bisa ngatasi. Sekali lagi saya di sini bukan endorse perusahaan saya, ini niatan pribadi kami datang berdua, gitu untuk ya itulah. Gitu.
Yang terpenting niatnya panjenengan sudah Amin. baik, Amin. dan ini insya Allah sudah diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Dan menjadi amal ibadah panjenengan insya Allah. Amin. Jadi entah ini berangkat atau tidak, serahkan sama Allah saja. Amin. Terima kasih insya Allah. Amin. Kita jadi keberkahan untuk panjenengan dan saya. Iya. Yang penting jadi saudara itu saja. Amin. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Terus pun jangan gitu. Insya Allah. Ke Bu Nyai minta KTP sama foto nikah saya.